Oke, Bung Rocky, kita ngobrolin lagi. Dan sekarang ini kita akan ngobrolin Pak Prabowo. Soal Anies nanti ya, belakangan ya, sabar. Nanti dianggap kita nggak adil nih ngomongin Anies. Tapi ini edisinya tadi pagi kita ngomongin Ganjar dan Sandiaga Uno, sekarang ngomongin Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kemarin itu selama Lebaran itu mau melakukan safari politik yang luar biasa ya. Kalau Lebaran pertama itu langsung ke Pak Jokowi, tapi kemudian dilanjutkan dengan para senior-senior TNI. Dan yang menarik itu yang dikunjungi ya kalau Pak Tri itu sesepuh gitu, tapi kemudian mengunjungi yang juga Pak Widodo, Widodo AS, Panglima TNI yang Angkatan Laut itu figur yang netral. Tapi mengunjungi Pak Hendro Priyono dan Agung Gumelar. Nah, saya kira yang terakhir ini dua orang ini kan dulu sangat berseberangan sekali dengan Pak Prabowo ya. Pak ingat gitu Pak Hendro menyebut dia Pak Prabowo ini psikopat, terus kemudian Pak Agung juga menyebutnya dengan sangat sangat jelek karena dia pernah figur yang dipecat dan Pak Leo kan jadi DKP juga. Tapi sekarang kelihatannya itu luar biasanya Pak Prabowo ya. Saya kira dia bisa dengan Pak Jokowi pun dia tetap datang walaupun sudah di PHP gitu. Dan dengan senior-senior ini harus diakui Pak Prabowo yang kita anggap figurnya seperti itu ternyata bisa mengambil langkah-langkah semacam ini. Tapi ini kan dari sisi politik kita bisa sebut sebagai sinyal ya, Bung Rocky, apa yang sedang dilakukan oleh Prabowo itu. Ini yang saya kagum nih. Prabowo udah berkali-kali gagal tapi dia tetap kukuh untuk menyelamatkan ide bahwa dia bisa memimpin Indonesia tuh. Kita mesti kasih poin apapun pada seseorang yang menahan egonya, berupaya untuk mendamaikan diri dengan kepentingan pribadi dia tuh. Walaupun kita tahu bahwa watak Prabowo sebetulnya bukan begitu. Tapi mungkin karena makin matang usianya, dia merasa bahwa oke, saya telan semua hal itu tuh. Dicaci maki mak-mak, dicaci maki oleh Muslim karena bergabung dengan Jokowi, dikasih PHP oleh Jokowi, kalah lagi, terhina lagi. Tapi dia tetap datang pada Pak Jokowi itu. Jadi dia mau memperlihatkan bahwa politik memang begitu tuh. Itu sama seperti Anwar Ibrahim sebetulnya di Malaysia yang udah digiling, digulas segala macam, Anwar tetap tenang tuh dan dia merasa bahwa jalan dia itu ada di depan, bukan menengok ke belakang. Kira-kira Prabowo juga menganggap begitu tuh, jalan dia di depan, nggak perlu menengok ke belakang tuh. Jadi kalau saya bayangkan ini watak dari Anwar Ibrahim dan Prabowo itu bisa memberi sinyal tentang bagaimana sebetulnya seseorang itu menghilangkan dendam dan percaya pada arah hidup ke depan itu kan. Nah, kita mesti bilang sebetulnya ini dua potensi macan Asia kira-kira kan. Pak Prabowo sendiri bilang bahwa dia adalah macan Asia itu. Walaupun in the making gitu. Tetapi Anwar Ibrahim udah memastikan diri dia mampu menunjukkan bahwa sinyal dendam itu bisa dihasilkan atau bukan bisa dikendalikan oleh alam pikiran yang matang. Kira-kira itu. Nah, kedewasaan itu yang tidak ada pada politisi lain. Politisi lain menganggap bahwa ya Prabowo udah kalah tuh, karena itu udahlah ngamuk aja. Tapi Prabowo menganggap oke, ada presiden, minimal presiden tahu bahwa dia tidak memusuhi Presiden Jokowi. Dan itu satu langkah menang secara moral. Bahwa tentu Prabowo tahu bahwa dia dikhianati lagi oleh Jokowi. Tapi dia telan itu. Apalagi dia kemudian pergi pada tokoh-tokoh yang juga dulu menghina dia tuh, dari Hendro Priyono, Agung Gumelar segala macam, TNI yang senior-senior dia. Bahkan dia kasih hormat aja tuh. Terakhir dia pergi pada Mahfud MD yang kita tahu Pak Mahfud itu nggak pernah dianggap oleh Prabowo sejak perselisihan Gerindra. Tapi Prabowo bahkan undang Mahfud untuk kasih kuliah apa namanya kasih Tausiah, tausiah di tausiah ya. di situ. Jadi Ya, memang matang Prabowo secara politik dia matang gitu. Dia yes. tahu apa yang harus dia ucapkan, siapa yang akan mengusui dia, bagaimana menyelamatkan persahabatan dengan Mahfud, dengan senior-senior TNI. Itu sebetulnya hal yang positif tuh. Nah, kita tahu Gerindra tentu percaya diri karena dia partai yang cukup besar, maka bagi Prabowo saya bisa bayangkan Prabowo menganggap ya partai itu cukup besar lah. Karena itu saya lega untuk pergi kemana-mana, bukan untuk mengemis lagi, tapi untuk menunjukkan saya tidak tersinggung dan saya berbangga diri. Lain kalau partai kecil pasti ngemis kan. Kalau PAN mendekati Jokowi pasti ngemis, P3 mendekati Jokowi pasti ngemis kan. Tapi Prabowo menganggap satu waktu mungkin dia akan datang pada Ibu Mega atau datang pada Puan atau datang pada Anies, lalu terlihat bahwa kelegaan hati itu ada. Jadi bukan kita memuji, tapi itu faktanya kita lihat seorang yang
berupaya mendamaikan diri dengan hal-hal yang bagi dia ya udah itu dalam politik itu hal semacam itu harus dia lewati itu. Jadi ujian moral itu atau ujian ketangguhan itu yang saya kira ada pada Prabowo. Nah, sekarang setelah kita mari analisis ya gitu. Kalau kita Yes. lihat langkah-langkah politik ini menunjukkan bahwa kelihatannya nggak mungkin kalau Prabowo bergabung dengan sebagai wakil presidennya dari Ganjar. Meskipun di dalam politik kita menyatakan bukan tidak ada yang tidak mungkin, tapi untuk realitas hari ini sepertinya kelihatannya begitu ya. Dan arah-arahnya kan kalau kita lihat, apalagi kunjungannya kan tadi selain kepada sejumlah tokoh senior TNI, beliau juga berkunjung ke Golkar ya, kepada para elit Golkar, ketemu Pak Abu Rizal Bakri, ketemu dengan Airlangga Hartarto dan sebagainya, dan sinyalnya itu kelihatannya mungkin dia akan cenderung berpasangan dengan Airlangga Hartarto gitu ya, Bung Rocky. Saya kira Gerindra menghitung itu. Gerindra menganggap bahwa potensi Prabowo jadi presiden tetap ada karena dia ada di ranking 3 besar lah, gampangnya begitu. Karena itu mulai berpikir Gerindra atau Prabowo sendiri berpikir, kalau saya jadi presiden, teknokratis itu pada siapa tuh? Keahlian teknokratik mau dikasih pada siapa untuk memimpin kabinet? Dan sekarang saya kira Prabowo berhitung itu tuh. Dan Golkar adalah partner yang paling pas karena Golkar itu kayak teknokrat, orang-orang pinter yang mampu untuk menganalisis secara rasional tanpa beban ideologi ada pada Golkar tuh. Jadi kira-kira masuk akal aja bahwa bukan kita mau kawin paksakan atau kawin indahkan Gerindra dengan Golkar, nanti begitu lagi cara orang melihat analisis FNN. Tapi FNN selalu menganalisis potensi yang masuk akal itu. Bagi Gerindra yang masuk akal kabinet itu diasuh oleh Golkar, karena Golkar pengalaman dari Orde Baru, Prabowo juga kenal itu, Prabowo juga pernah jadi Golkar segala macam itu. Nggak mungkin Prabowo misalnya kasih teknokrat itu pada PKB, karena PKB itu partai yang politis, bukan partai yang teknokratis kan. Jadi keahlian teknokratik pasti akan diberikan Prabowo pada Golkar. Dan hal yang kedua, sebagai tentara tentu Prabowo menganggap kedudukan TNI itu tetap strategis, apalagi dalam keadaan ketegangan global dan ketegangan internal. Ada soal Papua, macam-macam itu potensi daerah untuk bergolak kembali itu. Karena itu Prabowo melakukan 2 pendekatan yang masuk akal. Pertama, dia ke Golkar dan menemui Abu Rizal Bakri sebagai seniornya dan menganggap bahwa harus pamit dulu tuh, dan pertemanan Abu Rizal dengan Prabowo kan udah panjang gitu tuh. Tentu Pak Jokowi merasa kenapa dikasih sinyal itu pada publik? Ya karena Golkar harus lihat siapa faksi Golkar atau tokoh mana yang punya suara di Golkar hari-hari ini. Jadi itu keterangan sementara untuk melihat kenapa Golkar dan TNI itu betul-betul faktor pada politik Pak Prabowo. Dan jangan lupa kalau ngomong sama Golkar ini pasti juga soal finansial segala macam, itu Golkar punya lah ya gitu di luar memang, dan infrastrukturnya bagus. Betul, memang kita lihat kalau faktornya Pak Airlangga dari sisi elektabilitas ini kan Pak Airlangga Hartarto, Pak Puan Maharani dan sebagainya, termasuk bahkan Sandiaga Uno kan 11-12 lah ya, yang meskipun kerja keras cukup lama tapi sulit untuk mendongkrak itu. Tapi jangan lupa ada infrastruktur Golkar yang cukup matang, dan saya kira memang kalau kita lihat di semua partai-partai politik itu yang sekarang justru jauh lebih lebih siap itu Golkar ya dari sisi organisasinya. Ya Golkar selalu ada konflik di dalam, tapi selalu diselesaikan secara rasional tuh, dan nggak pernah pecah. Setelah itu kemudian gabung kembali tuh. Pembagian kerja dan pembagian fungsi di Golkar itu ya relatif udah matang lah, udah melembaga tuh. Lain misalnya P3 itu, P3 digoyang sedikit juga hancur kan. Jadi Golkar nggak mungkin digoyang oleh kekuasaan itu. Digoyang-goyang oleh orang Golkar sendiri juga kan. Di situ kalau Golkar digoyang oleh senior Golkar. Tapi senior Golkar mungkin menganggap bahwa ya masa kita udah selesai kan. Kan Golkar nggak pernah selalu tunduk pada seniornya tuh. Ada semacam etos bahwa Golkar percaya pada generasi baru, pada anak muda. Dan banyak anak muda di Golkar yang menganggap ya seniornya hanyalah panutan, bukan sebagai orang yang mesti kita dengarkan arah pikirannya. Nah, Golkar matang dalam soal itu. Jadi kaderisasi Golkar saya kira jalan terus melalui macam-macam faksi, yang politis, yang ekonomi, segala macam hal ada di Golkar. Dan itu yang dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau
menurut saya kalau Golkar berpasangan, Erlangga itu jadi calon, bukan Erlangganya yang dilihat oleh publik, tetapi keamanan perencanaan ekonomi yang bisa diberikan oleh Golkar. Golkar mampu untuk melihat problem secara sistematis, secara metodologis. Prabowo mampu untuk melihat Indonesia di dalam kancah politik global. Kira-kira itu saling melengkapi itu. Kalau itu masih masuk akal, nggak bisa kita anggap itu kawin paksa. Dua-duanya ada dalam tradisi yang sama, itu tradisi intelektual. Tuh Gerindra kapasitas intelektual ada, Golkar apalagi itu. Itu lain. Kalau misalnya kenapa nggak PAN? PAN juga itu partai yang ideologi sebetulnya dan banyak masalah di situ kan. Sprindik pada PAN kan banyak yang masih dipegang Jokowi kan. Jadi kelihatannya kenapa Pak Prabowo mungkin merasa ya sebaiknya Golkar aja, dan Golkar dengan kalangan TNI itu nggak mungkin dipisahkan. Jadi itu yang menerangkan kenapa Prabowo mondar-mandir hari ini atau beberapa hari ini dengan petinggi-petinggi TNI, purnawirawan terutama yang masih dianggap dia mesti sapa dulu itu supaya nggak ada problem di kemudian hari. Yes, oke. Nah, sekarang kita bisa kira-kira kita membayangkan begini, setidaknya ada dua calon yang sudah kelihatan di depan mata ya. Ganjar dengan Sandiaga Uno, kemudian Prabowo dengan Pak Erlangga Hartarto, dan kemungkinan kemungkinan besar kalau Anies ini tidak disingkirkan gitu ya. Kalau digunakan, saya kira mungkin Pak Jokowi punya kepentingan untuk tidak menyingkirkan Anies kalau dengan peta seperti ini, karena head to head dengan Ganjar dan Pak Prabowo itu kan itu masih kalkulatif juga ya, belum tentu loh menang Ganjar lawan Pak Prabowo ini kan gitu. Tapi kalau ada 3 suara, saya kira mungkin punya peluang untuk dipecah suaranya begitu ya, Bung Rocky. Ya ini sebetulnya dilema pada Anies, karena sampai sekarang kan Anies nggak bisa kasih kesan bahwa problem internal dia udah selesai itu, atau tuntut menuntut antara Nasdem, PKS dan Demokrat. Jadi kelihatannya justru Anies yang paling tersiksa hari-hari ini, karena dia nggak lega untuk menentukan siapa calon wakil presidennya kan. Jadi kalau itu sudah diucapkan, ya mungkin dengan cara yang lebih elegan, Anies menganggap bahwa oke, saya sekarang lebih lega untuk mempromosikan diri saya. Kalau sekarang Anies mondar-mandir sendirian, dan orang juga menganggap ini apa yang terjadi di koalisi yang diucapkan lebih awal itu. Kan dulu Anies yang menggemparkan, tiba-tiba hilang pembicaraan di antara 3 partai pendukung ini. Itu juga kita mesti lihat faktor Jokowi yang tetap berupaya untuk menghalangi Anies itu. Dan yang paling berbahaya adalah kalau Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa Demokrat itu adalah milik Muldoko. Dan itu yang busuknya politik, bahwa akhirnya soal hal yang harusnya dipelihara oleh Pak Jokowi itu justru dipakai untuk mencegah lawan politik itu. Jadi etika itu yang nggak ada pada Pak Jokowi. Kita tetap tahu bahwa Muldoko itu pasti disuruh Pak Jokowi untuk PK. Itu nggak mungkin Muldoko berani PK kalau Jokowi bilang, Muldoko stop ya, karena kita mau demokrasi. Jadi Muldoko pasti diperintah oleh presiden. Nah dasarnya itu yang membuat Anies merasa pasti dia akan disingkirkan. Tetapi itu lain lagi kalau Anies tiba-tiba dengan sengaja mengatakan, oke, saya punya wakil presiden sekarang. Nggak perlu tunggu transaksi amplop antara partai-partai itu. Anies bilang aja, peta komplit aja, saya udah pilih wakil presiden. Silahkan kalau partai-partai yang mendukung saya keberatan, ya silahkan kalian berunding. Kan itu soalnya kan. Jadi kita mau tunggu sebetulnya inisiatif Anies untuk mengatakan, saya ada di atas perjanjian 3 partai itu. Karena 3 partai itu kan akhirnya berupaya untuk saling tukar tambah tuh, dan itu memberatkan Anies. Nah, setiap pemberatan itu ya Anies makin turun elektabilitasnya. Orang anggap Anies iya, tapi pemilu itu adalah presiden dan wakil presiden. Kalau di debat publik nanti atau mulai sekarang misalnya ada debat publik diundang kemana-mana, itu pasti orang anggap pasangan Prabowo Hartarto yang diundang dan pasangan Ganjar Sandi. Tiba-tiba orang tanya kok Anies gak diundang, ya Anies nggak ada pasangannya bagaimana. Jadi hal-hal ini yang diburukan sebetulnya oleh watak Presiden Jokowi yang hendak menghalangi seseorang. Jadi ini masih tanya-tanya. Jadi sementara ini kita pegang aja masih baru 2 calon ya, Ganjar dan Pak Prabowo sebenarnya yang lebih jauh lebih konkret. Tapi pertanyaan saya berikutnya itu kalkulasinya seperti apa nanti ketika katakanlah ini kalau hanya 2 pasang calon gitu ya. Tentu kita tidak menginginkan Anies tersingkir ya. Kita menginginkan akan lebih bagus kalau semakin banyak calon kita semakin bagus gitu. Tapi kalau 2 calon head to head itu seperti apa yang Anda bayangkan?
Kita bayangkan misalnya pada akhirnya mesti terima fakta Anies tidak dapat calon itu karena soal transaksi dan soal intervensi kekuasaan terhadap Partai Demokrat. Yang paling rentan sekarang kan Partai Demokrat tuh. Dan Anies sudah habis tuh. Pasti Partai Demokrat akan konsolidasi soal legislatif. Demikian juga PKS pada akhirnya tuh. Dan orang akan anggap pertanyaan pada Anies secara formal akan mengarahkan suaranya kemana tuh. Tidak mungkin ke PDIP, itu pasti balik lagi ke Prabowo dan Golkar itu. Jadi kira-kira kalau tinggal dua pasangan, ya Prabowo pasti di atas dibandingkan dengan Ganjar tuh. Tetapi ini juga sudah dihitung oleh istana. Bagaimana caranya supaya Prabowo tidak dapat limpahan dari Anies itu. Ini soal yang nggak mungkin lagi diterangkan secara rasional karena bagi publik begitu tinggal ada dua, yaitu tinggal minta supaya jangan ada kecurangan di dalam perhitungan. Nah, satu-satunya cara untuk memenangkan Ganjar adalah buat curang dalam perhitungan kan. Jadi kita mau himbau sebetulnya supaya rakyat Indonesia tahu bahwa kalau ada dua pasangan pasti akan ada kecurangan. Itu gampangnya begitu kan. Karena nggak mungkin misalnya Jokowi berdiam diri. Kalau Anies kasih suara pada Prabowo sudah dihitung mungkin 57 versus 43 tuh. Dan itu berarti jarak antara 57% Prabowo Hartarto dengan 43% Ganjar Sandi itu mesti dimanipulasi. Jadi gampangnya kita mesti bersiap-siap dengan kejahatan baru tuh. Karena justru itu yang mesti kita terangkan pada publik. Yes. Karena itu saya kira kita terus kawal terus, kita dorong agar tidak ada dua calon ya, apalagi calon tunggal jauh lebih berbahaya. Ya. Karena tetapi dengan ide ini, nah ini pertanyaan juga yang penting, apakah dengan begitu ide perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi dan penundaan pemilu itu sudah mati berarti, Bung Rocky? Belum. Belum. Belum juga. Ya mungkin mati di situ tuh. Selama Pak Jokowi tidak mau tunduk pada prinsip demokrasi untuk menghormati, dia akan jalan terus. Kalau misalnya Jokowi menganggap bahwa udah saya serahkan pada kecerdasan publik, pada kelegaan publik untuk menilai saya di akhir masa jabatan saya, maka satu-satu dia akan bubarkan untuk ke koalisi yang dia bentuk. Dia juga akan kasih sinyal bahwa Demokrat tidak boleh diintervensi oleh Muldoko lagi. Sinyal itu nggak ada kan? Jadi diam-diam Jokowi masih gerilya untuk memastikan kalau bisa ini jadi kekacauan sehingga dia bisa keluarin perpu supaya penundaan pemilu. Kalau bisa ini hanya satu pasangan calon sehingga kotak kosong yang akan lawan dan itu nggak boleh. Dan itu berarti perpanjangan Jokowi sendiri kan. Jadi semua sinyal itu masih ada pada Jokowi itu. Dan kalau bisa nanti 2 periode, 2 tahap itu ada kecurangan supaya nanti ada kekacauan lagi itu sama seperti 2019 protes memprotes, maka dia akan ambil alih lagi potensi itu. Ini ide di dalam kepala seorang politisi yang berupaya untuk menyelamatkan diri, namanya Joko Widodo tuh. Tetapi rakyat akhirnya dicerahkan bahwa teknik semacam itu memperburuk demokrasi dan internasional akan melihat gejala itu. Amerika pasti udah cium dari awal ini bahaya nih, Indonesia akhirnya masuk dalam jebakan neo-otoritarianisme dan dia pakai intervensi. Ya, apalagi kalau betul itu kan implikasinya kalau Pak Muldoko memenangkan di PK di Mahkamah Agung itu bukan hanya Anies, saya kira itu udah pasti gitu ya, dia tidak akan dapat tiket. Tapi yang lebih serius itu kan partai itu dirampok dari Pak SBY sebagai seorang presiden, mantan presiden. Saya kira Pak SBY juga tidak akan tinggal diam kan kalau itu terjadi. Ya itu soal yang kita bayangkan SBY sekarang memikirkan itu secara seksama tuh. Ya mungkin SBY bilang oke, kalau begitu saya akan kembali ke lapangan bukan sebagai ketua partai tapi sebagai jenderal, kira-kira begitu kan. Yes, jadi itu juga mengagumkan kalau terjadi itu, karena bagaimanapun ini pengkhianatan terhadap demokrasi itu, mengambil alih partai orang itu soalnya tuh, dan publik akan berada di belakang Demokrat. Kalau soal itu publik merasa ini istana ini gila nih, dan kelihatan ambisi Pak Muldoko dari awal tuh, dan soal-soal itu yang harus kita bayangkan. Dan kita tahu siapa-siapa yang akan dipakai oleh Muldoko untuk berkolaborasi untuk menghajar SBY itu. Ya, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0%. Yes, ini adalah kemurnian demokrasi. Oke.